Oke, Karini yang baca ya, Niar. Oke, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, orang Yebus, dan aku akan melenyapkan mereka. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka, dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukan sama sekali. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi, dan aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Lagi aku akan melepaskan tabuhan mendahului engkau, sehingga binatang-binatang itu menghalau orang Hewi, orang Kanaan, dan orang Het itu dari depanmu. Aku tidak akan menghalau mereka dari depanmu dalam 1 tahun, supaya negeri itu jangan menjadi sepi, dan segala binatang hutan jangan bertambah banyak melebihi engkau. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu. Aku akan menentukan batas daerahmu dari Laut Teberau sampai Laut Filistin, dan dari padang gurun sampai sungai Efrat. Sebab aku akan menyerahkan penduduk negeri itu ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghalau mereka dari depanmu. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka, ataupun dengan Allah mereka. Mereka tidak akan tetap diam di negerimu, supaya mereka jangan membuat engkau berdosa kepadaku. Dengan beribadah kepada Allah mereka, sebab tentulah hal itu menjadi jerat bagimu. Oke. Puji Tuhan. Selamat malam. Kita bersyukur bisa sama-sama kembali belajar setelah 2 minggu kita libur. Kita percaya semua karena anugerah Tuhan masih diberi kesempatan untuk mendalami firman Tuhan. Terima kasih buat teman-teman, termasuk sekarang ada Jessica ya, anaknya Cigolda ya, bergabung bersama dengan kita. Kiranya bisa terus bergabung sama-sama kita belajar benaran firman Tuhan. Sebagai info bagi yang baru atau juga pengingat bagi kita semua, BS kita ini lewat Zoom itu direkam dan akan di-upload di YouTube saya. Itu selalu seperti itu ya. Puji Tuhan. Tentu harapannya apa yang kita pelajari lewat Zoom di-upload di YouTube itu bisa memberkati lebih banyak orang. Tentu kerinduan kita sama-sama ya, puji Tuhan. Kita masuk ke bab 67. Sebagai info juga dan pengingat, kita belajar firman Tuhan dengan tuntunan atau bantuan buku, sebuah buku. Kita masuk ke bab 67 yang membahas Keluaran 23 ayat 20 sampai 33. Diberi judul Malaikat Pelindung oleh buku ini. Dalam Alkitab kita itu diberi judul Janji dan Teguran kepada Israel. Meskipun nanti kita belajar bahwa kata teguran itu kurang tepat ya,
lebih tepat itu peringatan, warning. Oke, kita masuk, sama-sama kita belajar. Berkaitan dengan malaikat, kita diajak untuk sama-sama melihat lebih dulu dua ekstrim yang berbahaya bagi iman kita. Ada dua ekstrim. Pertama adalah memberi penekanan berlebih, tidak pada porsinya. Menyandingkan malaikat dengan Kristus, itu berbahaya sekali ya. Itu berbahaya bagi iman kita. Menyesatkan iman kita. Ada peringatan-peringatannya, antara lain di Kolose 2 ayat 18, kemudian Wahyu 19 ayat 10. Ya, ini peringatan-peringatan untuk kita tidak menyembah malaikat, tidak memberi penekanan berlebih kepada malaikat. Itu ekstrem yang pertama. Ekstrem kedua adalah tidak menghiraukan perannya dalam rancangan keselamatan kita semua. Karena jelas Alkitab mengikut sertakan malaikat dalam rancangan agung keselamatan yang kita dapati di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam rancangan yang indah, luar biasa, agung ini, di dalamnya ada peran malaikat. Ya, kita mau menyeimbangkan berarti ya, jangan menyembah, jangan juga menganggap malaikat itu nggak berguna, apalagi malaikat itu nggak ada. Jangan seperti itu. Mari kita tempatkan malaikat itu sebagai sesama pelayan, fellow servant ya, sesama pelayan, sama-sama melayani Yesus itu ya. Oke. Melangkah seperti judul di Alkitab kita bahasa Indonesia, janji dan teguran, janji dan ancaman hukuman dari arah Israel kepada umatnya. Sebelum diberikan detail dari janji dan ancaman, Allah Israel memperkenalkan lebih dulu seorang malaikat yang akan berjalan di depan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Ya, tentu pertanyaannya adalah siapa malaikat itu? Pertanyaannya adalah identitas si malaikat. Seperti biasa kita belajar, selalu buku ini memberikan beberapa tafsiran. Tafsiran pertama, malaikat di sini merupakan nama lain dari tiang awan dan tiang api. Kelemahan tafsiran ini adalah jelas di ayat-ayat yang kita baca bahwa malaikat ini digambarkan, deskripsi dari malaikat ini adalah pribadi. Dia bukan hanya berjalan di depan, memimpin, melindungi bangsa Israel, namun dikatakan di ayat-ayat yang kita baca bahwa malaikat ini berinteraksi dengan bangsa ini. Tentu malaikat
yang berinteraksi ini sulit jika ditafsirkan sebagai tiang awan, tiang api yang lebih sebuah objek yang tidak bisa berinteraksi, ya. Ya, ini tafsiran pertama, bahwa malaikat di sini itu nama lain dari tiang awan, tiang api. Tafsiran kedua, malaikat di sini menunjuk pada diri Musa sebagai utusan Allah. Kelemahan dari tafsiran ini adalah dinyatakan di ayat 20 bahwa malaikat ini akan membawa bangsa Israel memasuki tanah perjanjian. Itu di ayat 20. Sedangkan kita tahu bersama, Musa tidak masuk ke tanah perjanjian. Jadi tafsiran ini lemah sekali. Ketiga, ini diperkenalkan oleh Tertullian, Bapak Gereja di tahun 200, dan juga Augustine. Malaikat tersebut adalah Yosua, karena memang Yosua Allah Israel pakai untuk membawa masuk bangsa Israel ke tanah yang ia janjikan. Apalagi Yosua itu nama Ibrani dari Yesus. Itu tafsiran ketiga. Tafsiran keempat adalah malaikat itu ya memang seorang malaikat, mungkin Gabriel, mungkin Mikael. Kelemahan dari tafsiran ketiga dan keempat adalah di ayat 21 dijelaskan bahwa malaikat ini memiliki kuasa untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Sesuatu kuasa, sebuah kuasa yang jelas tidak dimiliki oleh Yosua atau juga malaikat. Jadi lemah juga nih ya, tafsiran ketiga dan keempat. Ketiga tadi Yosua, keempat itu ya seorang memang malaikat. Itu lemahnya. Di ayat 21 dijelaskan bahwa malaikat ini memiliki kuasa untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Nah, karena itulah banyak teolog, mayoritas teolog, sebagian besar teolog Kristen meyakini bahwa malaikat tersebut adalah pribadi kedua dari Trinitas Allah, yaitu Yesus Kristus sebelum ia berinkarnasi menjadi manusia. Ya, karena dia punya kuasa untuk mengampuni atau tidak mengampuni. Itu sesuai dengan Markus 2 ayat 7. Markus 2 ayat 7, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Jadi hanya Allah yang bisa mengampuni. Jadi diyakini malaikat ini pribadi yang berbeda dari Allah, terpisah dari Allah, dipisahkannya, berdiri sendiri, meskipun kita tahu ya, saat kita belajar Trinitas, mereka satu kesatuan. Itu maksudnya dipisahkan secara pribadi, walaupun hakikatnya satu, tapi dipisahkan secara pribadi, malaikat ini dari Allah, distinguished from God. Namun pada saat yang sama malaikat ini memiliki atribut unik Allah. Atribut yang hanya dimiliki oleh Allah.
yaitu mengampuni dosa. Hanya Allah yang punya atribut tersebut. Nah, itu sekali lagi, sebagian besar teolog, mayoritas teolog saat ini meyakini bahwa malaikat ini adalah Yesus Kristus sendiri. Sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia. Puji Tuhan. Ya, lanjut. Melangkah ke subbab berikut. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Janji dan peringatan atau ancaman yang kita baca mulai ayat 21 itu merupakan rangkuman dari perjalanan bangsa Israel dari Sinai sampai tanah perjanjian. Bahkan nanti selama mereka terus berproses menguasai tanah perjanjian. Perjalanan bangsa ini merupakan gambaran dari proses gereja menuju kesempurnaan. Kita lihat foto ya, gambar. Ya, ini versinya Arminius. Bisa di screenshot teman-temannya. Ini versinya Arminius. Ada salib di sini. Terus panggilan, khotbah, penginjilan di sini, calling. Nah, ada yang menolak ke bawah, ada yang menerima. Yang menerima akan terus mengalami yang namanya tadi ya, pengudusan menuju kesempurnaan. Iman, lahir baru, regeneration ini lahir baru, kemudian pembenaran, dan berujung pada pemuliaan, glorification. Dan di Arminius itu nama orangnya, meyakini ada kemungkinan untuk orang yang sudah lahir baru itu jatuh kembali kepada posisi menolak keselamatan. Di Arminius ada kata free will ya, itu yang kita yakini selama ini ya di aliran Pentakosta karismatik ya. Kita bandingkan dengan Calvin. Ya, kalau Calvin, salib di sini memang sudah terpisah ya dari awal ya. Karena itu Calvin mengajarkan ada orang-orang memang ditakdirkan untuk tidak selamat. Ada orang-orang ditakdirkan untuk selamat. Allah yang memilih, Allah yang memanggil, calling, Allah yang melahirkan kembali, regenerasi, Allah yang mempertobatkan, di dalamnya ada iman dan pertobatan, Allah yang membenarkan, Allah yang menguduskan, sanctification, dan Allah yang membawa gereja, membawa kita kepada pemuliaan. Ya, yang kita yakin tadi yang Arminius ya. Yang kita dapati di sini adalah saya pakai langkah-langkah ini. Dia lebih ini ya, kalau Calvin ya, lebih detail di langkah-langkah ini ya, regenerasi, pertobatan. Nah, ini bisa dibilang bagi bangsa Israel, regenerasi, lahir baru, dan pertobatan itu terjadi di Laut Tebrau ya, saat mereka terpisah. Itu kita sudah belajar kemarin ya. Nah, dari Sinai, setelah mereka menerima hukum dari Keluaran 24 ini, Keluaran 23, sampai ke
pendudukan tanah Kanaan itu merupakan gambaran bagi kita gereja Tuhan adalah sanctification, menuju ke glorification. Pengudusan menuju pemuliaan. Itu kita belajar ya. Jadi perjalanan bangsa Israel dari Sinai sampai Kanaan itu gambaran yang sangat tepat bagi kita yang sedang menjalani proses pengudusan, sanctification, pengudusan. Saat kita dalami perjalanan bangsa ini dari Sinai sampai Kanaan, kita akan dapat berkat melimpah. Berkat melimpah. Karena kita memang dalam proses tersebut, kita dalam proses sanctification. Saya pribadi percaya orang-orang yang punya kerinduan belajar firman Tuhan, yang punya kerinduan mendalami firman, ikut Bible study, itu orang-orang yang sudah lahir baru, bertobat, dan dibenarkan. Saya yakin seperti itu ya. Jadi kita sama-sama yang belajar. BS ini adalah orang-orang yang sedang menuju glorification lewat yang namanya sanctification, pengudusan. Dan sekali lagi, saat kita dalami perjalanan bangsa Israel dari Sinai sampai Kanaan, kita akan dapati berkat melimpah. Karena itu merupakan cerminan bagi kita yang sedang menjalani pengudusan ilahi. Ya, puji Tuhan. Ada 3 hal kita belajar lewat bab ini, lewat Keluaran 23 ini, menjadi cerminan, gambaran bagi kita, supaya kita pun bisa lebih siap dalam menjalani proses pengudusan ilahi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertama, yang perlu kita belajar adalah bahwa kemenangan rohani itu milik Tuhan. Itu berasal dari Tuhan. Itu semata-mata anugerah Allah. Itu yang dapat kita pelajari lewat perjalanan bangsa Israel. Itu di ayat 22 sampai 23 dari Keluaran 23. Saya tertarik dengan ayat 27. Saya bacakan ayat 27 dari Keluaran 23. Kengerian terhadap aku akan kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangimu. Ini memberi kita penjelasan bahwa bangsa Israel memang perlu berperang, perlu angkat senjata. Namun kemenangan sudah pasti di tangan mereka. Bukan 50-50, bukan 60-40, 70-30, 80-20, 90-10, no. 100% mereka pasti menang. Bangsa Israel sekali lagi memang perlu angkat senjata, memang perlu berperang, tetapi kemenangan sudah pasti di tangan mereka. Mengapa? Karena yang berperang adalah Tuhan, Allah Israel, yang berjanji, asal engkau menuruti apa kata malaikat yang kuutus, asal engkau bisa menyenangkan hati si malaikat, maka Allah Israel berjanji, kengerian terhadap aku, kukirimkan mendahului engkau. Aku akan mengacaukan semua orang yang kau datangi. Aku akan membuat semua musuhmu lari membelakangi engkau. Ya, itu janji. Janji dari Allah yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala sesuatu. Jadi janjinya pasti jadi. Sekali lagi bangsa Israel perlu berperang, perlu angkat senjata, tapi kemenangan sudah pasti menjadi bagian mereka. Karena musuh sudah Allah buat menjadi ciut duluan. Semangat berperang lawan, adrenalin berperang lawan. Adrenalin musuh dibabat habis. Allah menaruh benih kepanikan di pikiran musuh. Membuat musuh itu putus asa sebelum berperang. Ya, jadi yang penting bagi bangsa Israel adalah
bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Itu yang penting, bukan bagaimana melatih diri berperang, bukan bagaimana memperlengkapi senjata untuk berperang, bukan. Yang menjadi fokus hidup mereka seharusnya adalah bagaimana menyenangkan hati si malaikat dengan cara menaati si malaikat, yaitu pribadi Kristus sendiri. Puji Tuhan. Kita bisa belajar lewat poin ini ya, bahwa gereja pun perlu selalu memahami bahwa kemenangan rohani itu berasal dari Tuhan, anugerah Tuhan. Memang ada tanggung jawab kita untuk berperang. Kita gereja diberi juga tanggung jawab untuk angkat senjata berperang. Musuh kita adalah iblis, dunia, daging. Kita harus berperang. Namun pada akhirnya pasti kita menang. Asal kita terus menjadi fokus hidup kita menyenangkan hati Kristus dengan terus mencari tahu kehendaknya, menjalani kehendaknya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi jangan penerapan lebih sempitnya adalah jangan kita fokus pada ritual-ritual karena itu bukan yang utama. Ya. Jangan kita fokus pada teknik ritual. Doa yang benar itu seperti apa sih? Kita ribet di situ ya. Doa yang benar itu berapa jam sih? Doa yang benar itu harus puasa apa enggak sih? Di situ fokusnya. Saat kita menjadikan ritual menjadi fokus, maka saat kita menang, kita pasti sombong. Itu sebuah keniscayaannya, sebuah kepastian. Saat kita fokus pada teknik, saat Israel fokus pada latih kekuatan perang, memperlengkapi persenjataan perang, saat mereka menang, pasti mereka sombong. Demikian pula orang-orang Kristen yang fokus pada teknik ritual rohani, mereka akan bertransformasi menjadi ahli Taurat dan Farisi, golongan Farisi zaman now. Ya, kita nggak mau seperti itu ya, puji Tuhan. Itu yang pertama. Kita, gereja Tuhan, selalu ingat bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kedua, kita belajar dalam proses pengudusan. Ini udah 40 ya. Kita ini dulu deh ya. Kayaknya nggak sempat untuk 2 bab ini ya. Kita berhenti dulu untuk diskusi ya. Kita lanjut. Oke, teman-teman. Mau ditanyakan atau ditambahkan? Boleh. Ada yang mau bertanya? Halo. Niar, ada siapa itu? Papaku. Oh, oke. Iya. Iya, boleh? hari ini kalau nggak ada yang nanya. Iya, boleh-bolehnya. Iya, jadi tentang pembahasan Bung Sam yang tadi, kemenangan adalah milik Tuhan itu, sebenarnya tadi pagi itu
temen aku tuh ada yang chat. Jadi dia tuh sekarang tinggal di luar di Tanjung Pinang gitu. Dia bilang dia tuh takut kehilangan keselamatan gitu loh, karena setelah dia pindah dia tuh nggak ada kesempatan melayani, terus ada doa-doa yang nggak kejawab gitu. Nah, waktu saya di Melbourne itu juga pernah ada suatu masa kayak meragukan gitu, kayak Tuhan gimana ya kalau suatu hari aku kehilangan keselamatan gitu. Dan itu apa ya, pernah sampai sedih banget gitu loh untuk mikirin itu gitu. Jadi sampai berdoa, sampai curhat sama temen, berdoa kalau supaya Tuhan itu yang jamin keselamatan gitu loh. Jadi iya, pertanyaannya itu gimana ya, apa sih yang harus dilakukan gitu agar apa ya, kalau dalam masa-masa seperti itu ya, orang itu kan pernah jatuh ya, pernah kayak bener nggak sih ini, jangan-jangan kalau ketika ada masalah, ada pencobaan gitu, tapi gimana sih supaya kita itu punya assurance gitu loh, punya jaminan bahwa apa ya, Tuhan itu terus ini apa, menolong gitu ketika kita itu jatuh dan kita tuh nggak kehilangan keselamatan gitu loh, Kak Rini. Oke. Teman-teman, pertanyaan Niar ada yang mau bantu jawab sebelum Papa Mi menjawab, karena saya belum bisa menjawabnya. Kak Suci, Agnes, atau Jessica boleh berbagi di saat kita lagi lagi down gitu kan ya, kadang-kadang masalah sampai menghimpit, kadang-kadang suka bertanya, Tuhan tolong kita nggak ya, gitu kan ya Niar ya, maksudnya ya, ragu akan keselamatan gitu ya. Takut apa ya, kalau kita dalam ya, hampir kita tuh sebagian besar kalau kita memang udah dewasa rohani kan, kita tuh kayak merasa nggak mungkin kita jatuh, tapi setan itu kan ngaum-ngaum gitu loh, mencari manfaat gitu loh. Dan kita bisa aja pikiran itu dicobain gitu, kayak apa yang kamu percaya nggak bener, atau kayak amit-amit gitu. Dan itu bikin pikiran gitu loh, Kak. Oke. Kak Suci mau bantu, Agnes, Jessica, Dian untuk saat ini sebagai pendengar. Belum ada, Kak Suci juga lagi kurang enak badan katanya. Nanti dibantu Papa Mi, kita lanjut aja ya Niar ya. Iya Kak. Oke. Dari saya sih, saat kita ragu akan keselamatan, ya baca-baca ayat-ayat yang memberi keyakinan ya. Seperti perumpamaan domba terhilang, seperti itu kan, itu memberi banget keyakinannya. Kita menjauh dari Tuhan, dia meninggalkan yang 99 domba dan mencari yang satu. Kemudian juga dia berjanji ada kuasa yang bisa melepaskan kita dari tangannya. Ya, janji seperti itu, yang ayat-ayat seperti itu yang memberi keyakinannya. Kita dapatnya ada dua ekstrimnya. Ada orang yang takabur, terlalu pede, gue gak akan hilang keselamatan gue.
Terus dia berpikir seperti itu ya, sehingga bisa hidup seenaknya, jatuh bangun dalam dosa seenaknya aja, nggak usah bersalah. Gue emang orang berdosa, gue enak aja berdosa. Gue emang begini. Tapi tetap yakin akan kepastian keselamatannya. Itu orang takabur ya. Kemudian ada juga orang-orang yang ekstrim berbeda, yang selalu ragu, saya bisa nggak ya selamatnya sampai tutup mata? Saya tetap bisa cinta Yesus nggak ya saat saya misalnya ada aniaya, diancam, digorok atau ditembak di kepala? Selalu ragu, keselamatan saya itu pasti nggak ya? Itu dua ekstrimnya, kita harus terus menyimbangkan dua hal itu ya. Jangan sampai ke salah satu ekstrim, jangan sampai kita terjebak, jatuh dan terjebak ke salah satu ekstrim. Itu bicara dari ayat-ayatnya. Kalau soal takabur, kita bisa baca Ibrani itu ya, ada peringatan, ancaman-ancaman bahwa ada orang-orang yang sudah terangi mata hatinya, sudah bisa melihat kemuliaan Injil, namun kemudian berbalik, menginjak-injak darah anak domba, itu nggak bisa lagi dipulihkan. Itu kan menjadi warning, peringatan, ancaman bagi kita yang seringkali takabur, terlalu pede. Jadi perlu diseimbangkan. Itu dari versi ayat-ayat, dari sisi ayat-ayat ya. Kalau dari sisi teologis, kita bisa gunakan tadi ya. Satu sisi ada Calvin, satu sisi ada Arminius. Calvin mengajari kita tentang kepastian keselamatan. Itu menjadi penekanan Calvin, kepastian keselamatan. Sedangkan Arminius itu menekankan tentang kewaspadaan kita, berjaga-jaga, terus jaga-jaga. Yang perlu disimbangkan kan antara kita yakin bahwa kita selamat dan sikap terus berjaga-jaga. Itu perlu disimbangkan. Dengan kita melihat tadi ya, gambaran atau grafik yang kita sudah baca atau lihat tadi, kita bisa seimbangkan antara pertama tadi versi ayat-ayat, kita gunakan ayat-ayat yang tepat. Kedua adalah menggunakan sisi teologi yang kita dalami sama-sama ya. Sehingga saat kita ragu, cari ayat-ayat yang memberi keyakinan bahwa Allah kita berkuasa, bahwa keselamatan kita itu bergantung pada Allah, bukan bergantung pada usaha kita. Itu perlu ayat-ayat seperti itu. Ada di Alkitab ayat-ayat seperti itu, ada. Namun di sisi lain saat kita takabur, merasa terlalu pede, gue pasti selamat nih, gue cinta bener sih sama Tuhan, itu hati-hati juga. Perlu ayat-ayat yang intinya mengajak kita berjaga-jaga, mengajak kita untuk mematikan daging, mengajak kita untuk berdisiplin secara rohani, supaya kita menang. Itu perlu ya. Kiranya sedikit menjawab, bisa nanti ditindaklanjuti oleh Niar ya. Puji Tuhan, kita masuk kepada tadi ya. Perjalanan bangsa Israel dari Sinai sampai Kanaan itu merupakan gambaran pengudusan yang gereja kita semua alami. Ada dua hal, ini hal kedua maksudnya. Ada tiga hal. Pertama, tadi kita sudah baca, sudah belajar bahwa kemenangan itu milik Allah, anugerah Allah. Kedua adalah, poin ini terdapati dalam perjalanan bangsa Israel adalah bahwa kemenangan mereka itu terjadi little by little, sedikit demi sedikit. Itu di ayat 30 dari Keluaran 23. Saya bacakan. Sedikit demi sedikit aku akan menghalau mereka
dari depanmu, sampai engkau beranak cucu sedemikian, hingga engkau dapat memiliki negeri itu seluruhnya, gitu ya. Jadi musuh-musuh bangsa Israel, bangsa-bangsa kafir yang mendiami tanah perjanjian, ya, kalau kita mau dalami, terus kita kaitkan dengan sekarang Palestina vs Israel, ya memang tanah Palestina itu sebenarnya bukan milik Israel, gitu ya. Itu dinyatakan oleh Allah. Ya, apa yang Allah nyatakan ya yang ada yang bisa bantah, kan? Sebelumnya itu kan dikuasai oleh, tadi daftarkan kan, orang Het, Hewi, Yebus, itu. Kalau sekarang ya orang-orang Palestina. Nah, tapi Allah Israel katakan itu tanah perjanjian. Saat Allah katakan demikian, cap demikian, ya apa yang bisa nolak, gitu ya. Itu yang diyakini oleh bangsa Israel sampai sekarangnya. Sebab itu mereka akan terus berjuang mempergunakan seluruh daya mereka untuk menguasai tanah Palestina. Ya, demikian balik ke Keluaran 23. Mereka menguasai sedikit demi sedikit. Misalnya kita masuk, dimulai dari Sumatera misalnya. Nah, berarti dari Aceh dulu ya. Tanah Aceh dikuasai, berperang tuh ya. Usirlah musuh. Ada yang juga ditumpas ya, dibunuh. Nah, tapi masih ada musuh. Misalnya orang Het itu di Sumatera Utara. Masih ada. Sementara umat Israel sudah menguasai Aceh. Kurang lebih seperti itu gambaran. Sedikit demi sedikit. Dan itu bukan hanya satu generasi, tapi dikatakan sampai engkau beranak cucu. Ya. Dari ayat 30 ini kembali tersirat tentang pentingnya mewarisi kekesanan sejati kepada anak cucu kita, atau dari senior kepada junior. Tanpa anak cucu yang takut akan Allah Israel, maka bangsa ini tidak bisa menerima janji Allah seutuhnya. Ya, sedikit demi sedikit itu mengajari kepada kita bahwa proses pengudusan itu progresif. Pertama ya. Dikatakan juga long and slow. Ya, dari lahir baru sampai ke pemuliaan itu nggak instan, nggak sekaligus, nggak ya, nggak. Tiap-tiap hari kita berjuang, tiap-tiap hari, sedikit demi sedikit kita alami kemenangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Proses yang panjang, yang berakhir hanya saat nanti kita meninggal. Proses yang lambat, jatuh bangun kita, bahkan melelahkan jiwa kita, melelahkan mental kita. Karena itu perlu kita sabar ya. Ketidaksabaran akan membuat kita cepat putus asa. Kita perlu sabar. Sabar terhadap diri sendiri. Karena diri sendiri ternyata ini sering gagal.
Sabar juga terhadap Tuhan. Karena cara Tuhan, jalan Tuhan seringkali nggak kita mengerti. Kita harus usir jauh-jauh mental mau cepat, mental instan, itu harus kita usir jauh-jauh. Jadi pikiran kita lawan mental instan. Nggak mungkin saya menjalani kekristenan secara instan. Nggak mungkin. Sudah saya sampaikan dalam khotbah Paskah ya. Nggak mungkin doa puasa terus jadi pemenang dalam segala hal. Nggak mungkin. Itu omong kosong yang ditawarkan para pendeta palsu itu. Para nabi sesat itu. Para pengkhotbah sesat itu janji palsu. Ditumpangkan tangan, dikasih minyak urapan, terus pasti menang terus. Omong kosong. Kekristenan adalah relasi ya. Tiap hari kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Tiap hari sedikit demi sedikit semakin erat dengan Tuhan, semakin punya hasrat untuk menyenangkan hatinya, untuk melakukan kehendaknya. Puji Tuhan, proses yang lambat, melelahkan, perlu kita sabar. Jangan cepat putus asa, sabar. Puji Tuhan. Terakhir, dalam proses pengudusan nomor 3, Allah tidak mau bangsa Israel kompromi terhadap bangsa kafir, dengan para penduduk tanah perjanjian. Ayat 32 dari Keluaran 23. Janganlah mengadakan perjanjian dengan mereka ataupun dengan Allah mereka. Ya, tentu saat mereka sudah tadi ya mendiami Aceh, apalagi kemudian udah berperang sampai ke Jambi misalnya, atau Padang misalnya, udah tinggal setengah lagi, udah tinggal Palembang dan Lampung. Aceh sudah dikuasai, Sumatera Utara sudah dikuasai, Jambi, Padang sudah dikuasai. Itu ada saat-saat di mana bangsa Israel merasa, ya cukup kali. Gambarnya kita adalah ada dosa-dosa, kita rasa, ya udah nih dosa memang nggak bisa lepas kali. Ya memang ini dosa, ya udah bagian gua kali ya. Nah itu kita belajar malam hari ini, itu sama aja dengan kompromi dengan bangsa kafir. Soalnya kita kompromi terhadap dosa, pasti akhirnya dosa akan menguasai kita. Seperti yang terjadi pada bangsa Israel. Saat mereka kompromi buat perjanjian dengan bangsa kafir, dengan penduduk tanah perjanjian, mereka pada akhirnya menjadi penyembah berhala, penyembah dewa-dewi bangsa kafir. Itu tidak terelakkan, itu memang prosesnya. Setelah kita mulai kompromi, pada akhirnya kita dikuasai, dikerjain oleh dosa. Itu sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Karena itu selalu kita perlu ingat, dosa apapun yang kita pasti jatuh lagi dosa ini, jatuh lagi. Mari pastikan di pikiran kita, aku nggak akan nyerah. Saya nggak akan berhenti berperang dengan dosa ini. Saya nggak mungkin berdamai dengan dosa ini. Itu harus kita pastikan. Supaya kita bisa menuju pemuliaan, glorification. Tanpa itu, menurut Arminius tadi kita ada kemungkinan untuk terjerembab, jatuh kepada penolakan terhadap Kristus, penghinaan terhadap darah perjanjian. Kita tidak mau seperti itu. Saya pernah share ya yang khotbahnya Alistair Beck ya,
tentang Hebrew series ya, khotbah seri tentang Ibrani, kitab Ibrani. Pernah saya share di grup BS ya. Sang pengkhotbah Alistair Begg mengkhotbahkan seperti ini ya, seingat saya ya. Murtad itu nggak pernah datang langsung sekaligus. No. Selalu dimulai dari sedikit demi sedikit mundur. Dulu rajin, semua ibadah diikuti. Dulu melayani, setia, mulai undur satu, nggak melayani bagian ini. Mulai ibadah Biston, mulai pujian penyembahan, kita ya tidak datang. Sedikit-sedikit. Nggak pernah langsung dari setia melayani, setia ibadah, langsung murtad. Nggak ada rumusnya, kata pengkhotbah Alistair Begg itu ya. Sedikit demi sedikit. Ya, itu namanya dimulai dari kompromi terhadap dosa. Karena itu, mari kita pastikan sama-sama malam hari ini, buat komitmen di hati. Ya, saya pun terus belajar ya, buat komitmen di hati, saya nggak akan kompromi terhadap dosa apapun. Bahkan dosa favorit saya, nggak boleh saya kompromi. Mari kita sama-sama buat komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Kau perlu minta tolong kepada sahabat dalam Kristus, sama-sama saling mendoakan. Dia pernah khotbahkannya. Saat kita punya sahabat dalam Kristus, kita bisa share cerita. Ini dosa favorit saya. Saya nggak bisa lepas-lepas dari dosa ini. Share kepada sahabat. Sahabat nggak mungkin ceritakan dosa saya. Dia pasti akan keep dosa saya. Dia akan mendoakan. Dia akan kasih ingat. Mungkin tiap minggu saat ketemu akan ingetin. Hati-hati loh terhadap dosa itu loh. Dosa favoritmu itu loh, hati-hati. Dia nggak akan jadi mulut ember, malah dijadikan bahan gosip dosa saya. No. Saat kita temukan sahabat sejati dalam Kristus, kita akan saling mendoakan. Karena sahabat kita pun itu akan cerita dosa favoritnya apa. Kita pasti semua punya dosa favorit. Nggak ada yang nggak punya dosa favorit. Semua pasti punya dosa favorit. Tinggal bentuknya berbeda-beda dosa kita ya. Sama-sama kita berjuang. Tuhan Yesus tolong kita. Jangan kita menyerah ya. Ya, saat bangsa Israel mereka mulai rasa lelah berperang. Saat mereka merasa udah ribet nih. Lagi-lagi harus berperang nih. Lagi-lagi harus siap-siap berperang nih. Ribet ah. Terus ya udahlah, buatlah perdamaian, perjanjian dengan orang-orang Palembang, orang-orang Lampung dah. Buat perjanjian, perdamaian dengan mereka deh. Udah capek kamu berperang. Damai aja kita lah. Itu sama saja menghina Allah Israel. Kita pun saat kita kompromi terhadap dosa, kita sedang menghina Kristus, penebus kita. Kompromi terhadap dosa berkaitan erat dengan kegagalan kita menjalankan disiplin rohani. Perlu kita terus rajin mengusir kemalasan, melatih diri di dalam disiplin rohani. Karena saat kita sembarangan saja menjalani kekristenan, disiplin rohani tentu berkaitan dengan banyak hal ya, disiplin doa pribadi, disiplin ibadah, disiplin melayani, nggak asal-asalan ya.
Saat kita mulai asal-asalan, yaitu berkaitan erat dengan kompromi terhadap dosa. Tadi bangsa Israel malas berperang, sama saja dengan berdamai dengan musuh. Kita, gereja, saat kita malas ibadah, malas melayani, malas berdoa, malas baca Alkitab, sama saja dengan berdamai, kompromi dengan dosa. Kita pun belajar lewat bangsa Israel, ada saat-saat kita memang harus ribet, harus repot. Saat Tuhan suruh berperang, bangsa ini memang ribet, repot, mereka siap-siap berperang, harus persiapan, segala macam persiapan untuk siap maju berperang. Memang ribet saat Allah suruh mereka berperang. Demikian pula kita dalam menjalani kekristenan. Tidak selalu sederhana, tidak selalu jalan mulus, tidak selalu seperti jalan tol yang lancar-lancar saja. Dan saat-saat memang kekristenan menuntut kita untuk ribet, untuk repot. Tentu tadi ya, saat memang ya Tuhan perintahkan untuk berperang. Jangan sok jadi pahlawan. Nggak disuruh berperang, maju berperang. Ngaco itu ya. Pasti kalah itu. Jangan sok jadi pahlawan. Yang menjadi tugas kita yang paling tadi ya di awal ya, bagaimana menyenangkan hati, mengandalkan terus si malaikat ya, apa yang malaikat perintahkan itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian pula kita, sikap kita kepada Kristus, apa yang Kristus sampaikan, mari kita berusaha lakukan sebagai apa ya, rasa syukur kita karena Dia sudah menyelamatkan kita. Inisiatif selalu berasal dari Allah kita, Kristus kita, Dia yang berinisiatif menyelamatkan kita. Sebagai rasa syukur, kita mau menyenangkan hatinya dengan menaati Dia. Termasuk saat kita dilarang untuk kompromi terhadap dosa. Termasuk saat kita menjalani disiplin rohani. Termasuk saat kita harus ribet, harus repot dalam menjalani kekristenan. Mari kita lakukan semua itu dengan rasa syukur, dengan senang hati. Karena kita tahu saat kita lakukan itu, Tuhan Yesus senang. Tuhan Yesus bangga sama kita. Sekali lagi, memang perlu disiplin, perlu angkat senjata, perlu ribet, perlu repot. Tapi mari kita jalani dengan hati yang senang. Tanpa itu juga ya, kita tahu sia-sia ya. Mari kita dasari semua dengan cinta kasih kita kepada Tuhan, karena Dia lebih dahulu mengasihi kita dan telah membuktikannya dengan mati disalib ganti kita. Puji Tuhan. Selamat malam. Saya diskusi sebentar. Saya silakan kepada Ibu Rini. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan malam ini ya, kita belajar dari Suara 23 tentang janji atau peringatan buat bangsa Israel. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari banyak banget ya proses pengudusan yang Tuhan mau biar hidup kita lebih terus berfokus sama Tuhan. Dalam kekristenan kita jalan itu nggak mulus. Kita berjalannya harus dengan ucapan syukur, dengan sukacita. Semuanya kita perlu belajar ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya atau mau menambahkan? Kalau nggak ada, karena udah malam, nanti kita tutup. Nanti yang berdoa niar ya. Kita bantu doa buat teman-teman kita yang sakit. Kita berdoa buat Kak Seta,
berdoa buat Kak Suci sama Abang Tian, katanya nggak enak badan juga. Kita berdoa juga buat Oting ya, proses pemulihannya. Atau teman-teman yang lain saya juga nggak tahu. Tapi kita biar sama-sama berdoa buat teman-teman kita supaya di waktu-waktu selanjutnya bisa bergabung. Selamat bergabung ya Jessica, jangan kali ini aja, supaya terus sama-sama kita belajar firman Tuhan. Ya, Niar boleh berdoa. Ya, mari teman-teman, kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk malam hari ini ya Tuhan Yesus, karena sekali lagi ya Tuhan Kau ingatkan kami betapa sungguh mulia rencana-Mu, rancangan-Mu ya Tuhan bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih ya Tuhan karena karya-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah memilih kami, Tuhan yang sudah terus menguduskan kami dari hari ke hari ya Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami ya Tuhan, setiap hari dari hari demi hari kami terus hidup untuk menyenangkan hati-Mu saja ya Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, mungkin hari-hari kami tidak mudah ya Tuhan. Banyak hal yang harus kami perangi, dosa-dosa favorit ya Tuhan Yesus, atau berbagai cobaan dan rintangan ya Tuhan. Tapi kiranya kami bisa terus mempunyai iman yang teguh di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, memiliki pengharapan yang kuat di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk Bung Semi yang malam hari ini telah Engkau pakai luar biasa ya Tuhan Yesus. Memberkati kami semua ya Tuhan. Tuhan terus tambahkan kemampuan Bung Semi, tambahkan hikmat, marifat ya Tuhan Yesus. Kiranya Bung Semi bisa terus ya Tuhan mengajarkan kami ya Tuhan Yesus, memberi yang terbaik dalam melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, malam hari ini kami juga ingin berdoa ya Tuhan Yesus, bagi teman-teman kami yang sakit ya Tuhan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang sembuhkan ya Tuhan, Tuhan terus ya Tuhan, yang malam hari ini mungkin merasa gak enak badannya, Tuhan yang tolong ya Tuhan, juga Iting ya Tuhan Yesus, Tuhan yang tolong Iting dalam proses pemulihan hari-hari ini ya Tuhan, semua berjalan lancar ya Tuhan Yesus. Tuhan juga tolong teman-teman yang lain ya Tuhan Yesus, Kak Suci dan Tian, Tuhan tolong berikan kami kesehatan ya Tuhan, kiranya dengan tubuh kami yang kuat, kami bisa terus melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa datang ya Tuhan malam hari ini. Tuhan, hanya Engkau saja yang bisa dan mampu memberikan kami kekuatan untuk terus belajar firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Tuhan saja yang terus memberikan hati, kerinduan di hati kami ya Tuhan Yesus, yang terus memberikan semangat bagi kami untuk belajar firman-Mu ya Tuhan Yesus, terlebih mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya jamahan-Mu ya Tuhan Yesus, penyertaan-Mu selalu menyertai kami ya Tuhan Yesus, dan terus membuat kami ingin terus belajar ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sementara ini kami akan segera pergi beristirahat ya Tuhan. Kami serahkan malam hari ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan saja pertemukan kami ke minggu depan ya Tuhan dalam pelajaran Bible study kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan waktu-waktu kami ke depan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam semuanya.